Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas A pemrograman spasial akan mempresentasikan terkait pembangunan antarmuka atau interface geospasial menggunakan QGIS. Pada kelompok ini kita beranggotakan 4 orang, yaitu ada Syahda Syafira, Astuti Handayani, Hani Nikmah, dan Wahyu Cahyaningrum Kusmawati. Nah, untuk pembagian pengerjaan kita dibagi menjadi 2 kelompok, untuk pengerjaan UI 2 orang dan UX 2 orang. UI merupakan desain antarmuka yang fokus pada keindahan dari sebuah tampilan dan pemilihan warna yang baik. Sedangkan untuk UX merupakan proses meningkatkan kepuasan pengguna situs atau aplikasi tertentu melalui kegunaan dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Inovasi yang kami usung yaitu data sudut azimut yang diinputkan ke dalam plugin menggunakan format DMS atau Degree Minute Second. Untuk pembuatan tampilan UI akan didemonstrasikan oleh teman saya yaitu Syahda. Selanjutnya merupakan penjelasan dari UI, di mana dalam membuat UI ini kita menggunakan software Qt Designer seperti yang tertampil di sini. Jadi nanti folder yang berekstensi UI yang berada di dalam folder plugin yang telah dibuat, kita drag ke dalam Qt Designer. Setelah itu yang atas ini adalah kita digunakan untuk memilih sistem proyeksi menggunakan fungsi ini, QGIS Projection Selection Widget. Untuk widgetnya dapat kita search pada bagian widget box di sini. Kita bisa melakukan drag and drop ke dalam window yang telah disediakan. Setelah itu kita memasukkan line edit, jadi widget line edit. Nah ini kita drag and drop ke dalam window juga. Ini digunakan sebagai tempat pengguna memasukkan data inputan. Dalam menghasilkan output yang dihasilkan pada plugin yang kita buat ini, dibutuhkan inputan berupa koordinat awal, yaitu X dan Y, serta inputan azimut dalam derajat menit detik, serta jarak dalam meter. Setelah memasukkan semua line editnya, nah ini line edit ini kita perlu definisikan juga, atau kita beri objek, kita beri nama di objek tersebut. Nama tersebut sebisa mungkin mudah diingat, sehingga dalam penyusunan script nanti bisa lebih mudah dipanggil. Seperti ini kita beri nama plot X, dalam properties ini plot X, ini plot Y, ini plot degree, minute, second, lalu plot jarak. Setelah itu untuk memberikan keterangan, kita dapat menggunakan label, pada widget juga label. Kita drag and drop ke sini, nah label ini seperti teks kata-kata yang nanti memberikan keterangan kepada pengguna, di mana dia harus meletakkan data inputan. Ini adalah label pilih sistem proyeksi yang menandakan dia harus memilih sistem proyeksi yang diinginkan. Setelah itu koordinat awal harus menyebutkan data XY di mana, lalu azimut dan jarak juga seperti itu. Selanjutnya adalah kita menggunakan widget checkbox. Di sini ada 2 checkbox yang nanti akan dijelaskan pada saat pendemoan. Setelah itu kita menggunakan widget button, di mana di sini adalah button kita beri nama plot button, yang nanti setelah pengguna memasukkan semua data inputan serta memilih sistem proyeksi dan dia mengechecklist antara 2 atau salah satu saja checkbox di sini, dia akan melakukan klik pada button plot ini, lalu hasil output akan tertampil pada lembar kerja QGIS. Setelah menyusun semua ini, kita masukkan mulai dari line edit, label, proyeksi, button, checkbox, dan lain sebagainya. Kita harus mengatur gimana sih biar UI ini nanti saat tertampil di pengguna, dia akan rapi, dia akan bagus, sehingga pengguna nyaman, bukan hanya mudah, tetapi juga nyaman dalam menggunakan plugin yang telah kita buat. Dapat dibantu dengan menggunakan spacer, di mana di sini ada 2 jenis spacer, yaitu horizontal spacer dan vertical spacer di dalam widget box ini. Yang mendatar merupakan horizontal spacer dan yang tegak merupakan vertical spacer. Setelah mengatur spacer sedemikian rupa, kita harus memasukkan layout atau mengatur layoutnya. Di sini layoutnya ada 4, yaitu vertical layout, horizontal layout, grid, dan form layout. Di mana di sini kami memanfaatkan yang grid layout. Setelah itu, memasukkan layout, kita dapat melihat nih previewnya seperti apa sih UI yang telah kita susun ini dengan cara Ctrl R. Nah, dia akan tertampil, ini ada keterangan preview di sini. Dia akan tertampil seperti ini. Nah, kita kan tadi telah mengatur dengan menggunakan spacer dan layout, maka jika dia dibesarkan, nah ini isinya di sini, label, line edit, checkbox, dan button segala macamnya akan ikut membesar juga. Gitu. Jadi akan mengikuti ukuran dari tampilan si UI yang akan tertampil di window pengguna. Nah, setelah melakukan memasukkan semua isi ini, menambahkan spacer, menambahkan layout, setelah kita cek jika sudah benar semua, maka dilakukan penyimpanan. Menyimpannya mudah saja, seperti menyimpan folder pada umumnya dengan menggunakan Ctrl S. Mungkin sekian untuk UI, bisa dilanjutkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang UX yang telah kita bangun. Di sini kami menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama, kita ada script metadata dari plugin yang telah kita buat. Yang kedua, kita menginputkan beberapa modul. Yang pertama ada modul OS yang digunakan untuk pengelolaan direktori, seperti membuat folder direktori dan pengelolaan direktori lain. Lalu kita menginputkan beberapa modul QGIS IQT untuk menghubungkan dengan file UI. Lalu kita menginputkan modul math untuk dilakukan perhitungan. Selanjutnya, kita mendefinisikan kelas untuk file UI yang telah kita buat. Di sini file UI-nya bernama azimut jarak dialog base UI. Selanjutnya, di sini ada
kelas yang berisi beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi init, digunakan untuk mendefinisikan beberapa parameter. Yang pertama ada parameter iframe untuk jendela UI, lalu ada menghubungkan tombol plot dengan suatu metode. Di sini pada file UI tadi telah dijelaskan bahwa objek name dari tombol plot kita adalah plot button yang digunakan dengan cara atau metode klik. Selanjutnya di sini kita mendefinisikan array untuk menyimpan data inputan dengan nama inputan, lalu mendefinisikan array untuk menyimpan data koordinat hitungan dengan nama hitungan. Selanjutnya kita ada beberapa parameter untuk mengkoneksikan dengan daftar koordinat reference system. Selanjutnya ada fungsi set CRS untuk mengatur CRS yang digunakan. Selanjutnya ada fungsi main program yang digunakan untuk menghubungkan dengan file UI. Di sini terutama ada checkbox yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika checkbox tersebut dicentang, maka nilai A akan bernilai 1. Lalu jika tidak dicentang, maka nilainya akan 0 dan fungsi else yang akan dijalankan. Pada dev main program ini, ada 2 fungsi yang akan dipanggil, yaitu fungsi buat titik untuk memplotting titik dan fungsi buat garis untuk memplotting jarak. Selanjutnya ada dev hitungan. Di sini kita pertama-tama mendefinisikan beberapa parameter inputan dengan file UI yang telah kita buat. Jadi disesuaikan dengan object name yang telah dibuat pada file UI. Selanjutnya kita memasukkan beberapa syarat atau kondisi terhadap file inputan yang akan diinputkan oleh user, seperti jarak dan azimut yang diinputkan harus berupa angka, nilai koordinat X dan Y yang Anda masukkan terbalik, lalu jarak yang diinputkan tidak boleh bernilai negatif, dan lain-lain. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan koordinat kedua dari data yang telah diinputkan. Seperti ini rumusnya. Selanjutnya, kita menyimpan data inputan dan data yang telah dihitung pada array yang telah kita definisikan selanjutnya. Array yang telah kita definisikan. Lalu selanjutnya ada fungsi buat titik. Di dalam fungsi buat titik ini ada script untuk membuat layer pada memori, kemudian ada script untuk memberikan geometri titik pada fitur baru, lalu setelah itu ada script untuk menambahkan fitur pada layer yang sudah dibuat sebelumnya, dan kemudian ada script untuk zoom ke titik yang sudah dibuat. Lalu ada fungsi buat garis. Fungsi buat garis ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan fungsi buat titik, namun ini untuk jarak, dan nantinya untuk membuat geometri garis di antara 2 titik yang akan diplotkan. Kemudian saya akan mendemokan plugin yang sudah kelompok kami buat. Nah, untuk plugin kami ini, pertama bisa dipilih sistem proyeksi yang akan digunakan. Ini sudah terdapat beberapa pilihan sistem proyeksi yang bisa digunakan oleh pengguna, dan apabila ingin menggunakan sistem proyeksi lainnya, bisa dipilih di sini. Ada beberapa sistem proyeksi yang telah disediakan oleh QGIS. Kemudian, pengguna bisa mengisi koordinat awal. Untuk koordinat X-nya misalkan 45678, dan untuk koordinat Y-nya 1234. Lalu pengguna dapat mengisi azimut dan jarak. Untuk azimutnya dengan format derajat, menit, dan detik. Misalkan 75 derajat, 13 menit, dan 34,7 detik. Kemudian untuk jaraknya satuan meter, misalkan 112 meter. Lalu apabila ingin melakukan plotting jarak dengan geometri garis yang terlihat, pilihan ini dapat di checklist, dan kemudian hasilnya akan seperti ini. Apabila pengguna ingin memplotting titik selanjutnya dari titik ini sebagai koordinat awalnya, untuk checklist yang ini dapat di checklist, kemudian kita dapat ganti azimutnya, misalkan 45 derajat, dan jaraknya 100 meter, lalu dia akan memplotting seperti ini. Lalu apabila ingin melakukan plotting dari koordinat awal di koordinat ini yang dimasukkan pertama kali, ini bisa di unchecklist. Kemudian misalkan kita ganti jarak azimutnya menjadi 180 derajat dan 130 meter. Lalu dia akan jadi seperti ini. Dan apabila ingin melakukan plotting jarak tanpa geometri garis ini bisa di unchecklist. Dan misalkan ini akan dilanjutkan dari titik plotting dari titik ini bisa di checklist lagi. Kemudian jaraknya kita ganti menjadi 50 meter, maka akan tampak menjadi seperti ini. Dan apabila pengguna melakukan kesalahan, misalkan koordinat X dan Y-nya terbalik, dari QGIS-nya akan muncul peringatan seperti ini, dan di tab ini, tab Python error, akan muncul peringatan exception bahwa nilai koordinat X dan Y yang dimasukkan terbalik. Sekian demonstrasi dan presentasi dari kelompok 2 ini. Selebihnya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.